Mudik tentunya sudah menjadi tradisi yang mustahil dihilangkan ya setiap tahunnya. Pasti, tapi penguatan imunitas perlu terus dilakukan. Meski keputusan sementara pemerintah yang tidak mewajibkan vaksinasi dosis keempat atau booster kedua sebagai syarat perjalanan mudik, tapi diharapkan protokol kesehatan tetap diterapkan. Mobilisasi masyarakat yang hendak mudik tahun ini diprediksi akan meningkat. Tidak ada lagi sekat yang menghambat warga untuk bertemu sanak saudara karena COVID-19 sudah mereda. Meski bukan berarti COVID-19 telah musnah. Namun, di balik kelegaan itu, belum ada sikap tegas pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 dengan menentukan apakah vaksinasi keempat atau booster kedua menjadi syarat untuk perjalanan mudik. Angka vaksinasi untuk dosis keempat atau vaksinasi booster kedua COVID-19 di Indonesia terbilang masih rendah. Setidaknya hingga akhir Maret 2023, persentase masyarakat yang sudah melakukan vaksin booster kedua ini masih berada di angka 1,69% atau sebanyak 3.069.000 dosis. Sementara sasaran target vaksinasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah sebanyak 234.666.020 jiwa. Ini meliputi tenaga kesehatan, masyarakat umum, para petugas pelayanan publik, hingga anak-anak. Penting atau tidaknya vaksinasi dosis keempat ini sebagai salah satu perlindungan untuk mudik nanti ditanggapi beragam oleh publik. Buat saya vaksin dosis keempat itu sangat kuat dan saya untuk melindungi keluarga saya di kampung. Waduh, nggak bisa dipaksa nih, kalau vaksin kan tergantung orangnya. Kadang punya penyakit, ya kan, ada jantung, ya kan, nggak bisa dipaksa nih kalau vaksin. Nyatanya, di lapangan antusiasme warga untuk melakukan vaksinasi tak seperti yang diharapkan. Suasana yang sepi, tak ada antrian seperti saat vaksinasi sebelumnya. Tak ada lagi hal yang mewajibkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Semuanya hanya berdasarkan kesadaran saja. Sampai kebijakan baru untuk syarat perjalanan mudik Lebaran nanti diputuskan, masyarakat masih berpatokan pada aturan lama yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 24 Tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi COVID-19, di mana salah satu syaratnya yaitu wajib vaksinasi dosis ketiga atau booster pertama. Untuk persyaratan perjalanan transportasi umum, ya public transportation itu, memang saat ini ada surat edaran dari Satgas yang masih berlaku, yaitu mengisyaratkan vaksinasi booster pertama. Ya, untuk booster kedua itu kita belum ada wacana atau belum ada suatu kebijakan yang akan dikeluarkan ya untuk hari ini sampai hari ini. Kompak dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan pun menilai saat ini kebijakan yang diterapkan oleh instansi ini dinilai cukup efektif menekan angka penularan COVID-19. Berdasarkan apa yang kita sudah lalui setahun terakhir, di mana memang relatif perjalanan ini kan sekarang sudah akan kembali ke normal ya angkanya. Dan ketentuan yang kita terapkan juga seperti yang saya sampaikan tadi. Toh pada faktanya angka penularan juga terus menurun gitu. Bahkan sekarang angkanya mungkin juga sudah tidak signifikan lagi gitu. Jadi ya kalau dari angka yang penularan yang ada dan kemudian kita melihat dari syarat-syarat perjalanan yang diterapkan, rasanya sih ini cukup efektif gitu ya. Menanggapi keputusan sementara pemerintah yang tidak mewajibkan vaksinasi dosis keempat atau booster kedua sebagai syarat perjalanan mudik nanti, dianggap pakar kesehatan Jubairi Zurban muncul karena sejumlah faktor. Namun, ia menegaskan vaksinasi booster kedua ini sangat penting, terutama bagi lansia. Protokol kesehatan pun wajib untuk diterapkan pada saat Lebaran nanti. Apakah kalau kumpul bareng-bareng perlu pakai masker? Perlu. Masker itu perlu untuk melindungi kita, melindungi saya dari penularan dari luar. Caranya adalah edukasi masyarakat. Edukasi masyarakat ya yang seperti sekarang ini kita jalankan dengan melalui media elektronik, juga media cetak, kemudian media sosial. Semua cara untuk edukasi masyarakat perlu digalakkan lagi. Mudik sudah menjadi tradisi yang mustahil dihilangkan. Namun, penguatan imunitas perlu terus dilakukan.
Tidak cukup hanya sekedar imbauan dengan harapan muncul kesadaran begitu saja. Yang perlu diingat, COVID-19 belum hilang. Hadirnya vaksinasi dosis keempat ini justru menjadi pengingat bahwa tubuh membutuhkan kekebalan lebih untuk bisa memproteksi diri dari ancaman COVID-19. Terutama nanti untuk menghadapi momen Lebaran Idul Fitri bertemu keluarga dan handai taulan. Jika pemerintah menyatakan vaksinasi dosis ketiga sudah cukup menjadi syarat untuk perjalanan mudik, maka kini waktunya kita berkaca. Sudah cukup amankah kita untuk keluarga? Dari Jakarta, Cecilia Sidabariba, Levi Wardana, MGN.